Hari ini saya sama Pak Opa sama Pak Oi mau berangkat kembali ke Pagatan. Kebetulan tongkang juga sudah selesai muat. Jadi hari ini kami berangkat dari Banjarmasin tujuan ke Pagatan. Nah, ini taksinya juga sudah datang. Oh, ini ada bawa motor ini. Standar. Sana ke belakangnya. Belum. Berapa? Jagung. Halo. Lupa opa kita dua punya lampu. Nah, sekarang taksi kami sudah berangkat. Kemarin dari sana waktu kami dari Pagatan, taksi sungainya dari sana. Sekarang lewat ke bawah lagi, susuri Sungai Martapura menuju Sungai Barito. Belum tahu nanti masuk sungai. Kalau kemarin lewatnya di Sungai Anjir. Nggak tahu nanti ini apakah masih lewat Sungai Anjir atau lewat Sungai Tampan. Bikin apa lagi nih opa? Ini rumah-rumah warga di pinggiran Sungai Martapura ini. Ini daerah Teluk Tiram. Ini kemarin yang pernah viral di TikTok, katanya kapal-kapal yang tambat di pinggiran sungai ini mengganggu katanya. Ini perusahaan Virgo nih.
Gianang. Tempat tambatannya, tempat dockingnya juga, tempat perbaikan kapal. Oh, ini kapal-kapal MBS. Ini kapalnya semua ini. Banyak sekali kapalnya yang standby. Ini ada MBS 117, MBS 3, MBS 115 sama MBS yang lainnya. Sedangkan kantornya di sana kantornya. Oh, ini pabrik kayu juga, pabrik Basili. Nah, di bawahnya Wijaya. Oh, ini ada yang bongkar kayu. Ini kapal Atlantic Star 33. Biasanya kapal Bina Benua yang ngantarkan mereka kayu, tapi nggak tahu semenjak perusahaan Bina Benua, perusahaan kami sudah ada pabrik pengolahan kayu sendiri, jadi tidak ada lagi kapal Bina Benua yang ngirim kayu ke sini. Nah, ini pelabuhan yang sebelahnya pelabuhan Trisakti, kontainer sama penumpang. Kalau yang buat kargo di dalam. Ini ada kapal Dengmadu di paling ujung. Oh, ini kapal kargo ini. Nanti setelah keluar ini baru Sungai Barito. Kapal sakit sini alurnya di Sekarang sudah di Sungai Barito. Kalau ke atas sana, ke atas hulu Sungai Barito. Ke bawah ini yang ke hilir ke laut. jadi apa lagi? Ini kapal MBP. Nama tongkangnya MBP 1208. Oh, di bawah sana juga ada tongkang buatan kayu lok. Di bawah sana tuh lagi berlabuh. Taksinya mampir di ujung kampung Mantuil. Biasanya kalau singgah di sini biasanya ngisi BBM, ngisi minyak untuk perjalanan. Oh, ini mereka mau isi BBM. Wah, ini kalau ini warungnya nggak apung nih. Yang ini yang apung nih, pakai bambu bawahnya. Sudah selesai isi BBM. Sekarang kami melanjutkan lagi perjalanan kami dari Banjarmasin tujuan ke Pegatan, naik taksi sungai. Kalau yang ini pabriknya punya perusahaan kami nih, Bina Benua. Makanya yang perusahaan yang tadi yang Basili sama Wijaya itu sudah nggak ada kapal Bina Benua yang bawa kayu ke sana karena mereka sudah punya pabrik sendiri. Sudah membawa kayunya sendiri ke pabriknya. Nah, ini ada tongkang ini, tongkang sama kapal punya Bina Benua. Mereka ini ada yang di bawah sana juga ada yang bongkar.
ini kayunya yang sudah dibongkar dari atas tongkang. Bina Samudra 68. Kapalnya BB15 yang sementara bongkar ini Bina Benua 8. Wah, ini kayaknya nggak lewat Sungai Tamban ini. Kalau lewat Sungai Tamban sudah di atas tempat beloknya masuk ke dalam Sungai Tambannya. Tapi ini masih terus ini. Kalau ke bawah ini sudah ke Muara Taboneo. Taksinya nggak lewat Sungai Tamban, nggak lewat Sungai Kerokan juga. Soalnya ini sudah depan ini Pulau Kaget. Nanti di bawah sana sudah Muara, jadi kemungkinan taksinya lewat laut. Mudah-mudahan cuaca laut di luar sana mudah-mudahan teduh. Soalnya saat ini lagi musim angin tenggara. Jadi mudah-mudahan perjalanan kali ini dari Banjarmasin tujuan ke Pegatan berjalan lancar, tidak ada halangan di perjalanan. Karena sudah sekian lama baru kali ini lewat laut naik taksi sungai. Sekarang taksi sungai kami sudah di ujung Muara Taboneo. Yang di bawah sana itu tempat pengapalan, tempat bongkar muatan dari tongkang ke kapal besar. Nah, ini mau menuju ke Pegatan. Dan kelihatannya cuaca laut saat ini cukup lumayan tenang. Karena taksi sungainya lewat laut, jadi rumah-rumah perkampungan tidak ada yang dilewati, kecuali kalau lewat Sungai Tamban tadi atau yang kemarin kami dari Pegatan lewat Sungai Bohong, ada banyak kampung yang dilewati. Nah, jadi nanti kampung yang dilewati cuma satu, namanya Kampung Cimantan. Itu pun cukup lumayan jauh dari tempat taksi kami lewat. Di bawah sana itu Tanjung, nanti belok di bawah sana baru arah ke Muara Kapuas. Ininya terpalnya ditutup separuh, soalnya matahari dari sana dan panas sekali. Ini nggak bisa dibuka karena kalau dibuka tampiasan air dari samping bisa masuk ke dalam, makanya ini ditutup. Ini dibuka tapi cahaya mataharinya yang masuk, makanya ditutup separuh supaya matahari nggak terlalu menyengat. Diikat sama pawi ini. Pak Opa sudah tidur. Katanya Pak Opa begadang. Tadi malam begadang nonton bola Piala Dunia. Tadi lautnya juga teduh waktu kami keluar dari
Sungai Bali itu lautnya terlihat teduh, tapi di sini sudah mulai bergoyang ini. Makanya taksi sungainya sudah agak terasa goyangannya. Di bawah sana itu Muara Tabunio. Cuma dari sini tidak kelihatan kapal-kapal yang berlabuh di Muara Tabunio. Ke bawah sini cukup lumayan jauh, ada sekitar 17 mil dari posisi kami saat ini ke tempat-tempat berlabuh di Muara Tabunio-nya. Nah, yang kalau masuk di Sungai Kuala Kapuas masuknya di sana. Yang di sana itu muaranya, Muara Kuala Kapuas. Nanti tetap mau ke sana. Kalau mau masuk di Sungai Kuala Kapuas masuknya di sana. Muaranya di yang ini nih guys. Muara Sungai Kuala Kapuas. Biasanya taksi sungainya itu kalau mau ke Pagatan ataupun dari Pagatan kalau lewat laut biasanya masuk di Sungai Kuala Kapuas. Tapi baru pertama kali ini kami lewat di Sungai Bali itu keluarnya di Muara Tabunio. Kemarin perjalanan dari Pagatan ke Banjarmasin pertama kali kami juga lewat di Sungai Gohong. Dilewati Sungai Sebangau baru masuk ke Sungai Gohong, kemudian masuk ke tembusnya ke Sungai Kuala Kapuas, sungai yang ini. Kemudian masuk ke Sungai Anjir baru ditembus lagi di Sungai Barito. Jadi perjalanan kali ini kami pulang dari Banjarmasin mau ke Pagatan, tujuan ke kapal, taksi sungainya lewat laut. Karena Sungai Kerokannya juga belum bisa dilewati, dan jalan yang kemarin kami lewati kata supir taksinya cukup lumayan jauh, cukup melelahkan. Tadi kami berangkat dari depan wali kota 5 menit jam 8. Sekarang sudah jam 9.50, hampir jam 10. Jadi perjalanan dari depan wali kota tadi sampai saat ini lewatin Muara Kapuas hampir sudah 2 jam perjalanan. Ini ombaknya dari sana nih, dari arah tenggara sana guys. Dan kebetulan saat ini juga air pasang, makanya agak terasa goyangannya. Tapi saat ini air laut masih pasang kecil. Nanti mulai pasang besar 2-3 hari ke depan baru mulai pasang tinggi. Ini masih pasang kecil air lautnya, tapi goyangannya sudah terasa nih guys. Dan kemarin saat kami dari Pagatan ke Banjarmasin, karena kemarin itu lewat Sungai Sebangau, baru ke Sungai Gohong, kemudian ke Sungai Kuala Kapuas, ongkosnya itu per orang itu 450 dari Pagatan. Tapi kali ini dari Banjarmasin ke Pagatan lewat laut, jadi ongkosnya beda lagi. Jadi untuk lewat laut ini ongkosnya per orangnya itu 300 ya. Karena kemarin waktu perjalanan kami pulang dari Pagatan itu perjalanannya cukup lumayan jauh,
sekitar 10 jam perjalanan. Terus sebelum ada kekacauan di Selat Hormuz, ongkosnya walaupun lewat laut atau Sungai Kerokan, ongkos per orangnya itu 250. Tapi semenjak ada kejadian BBM langka, makanya ongkos taksinya juga ikut naik. Tadi setelah kami melewati Muara Kuala Kapuas, di depan samping kami ini sudah muara lagi. Ini Muara Bahaur yang sungainya melewati Kampung Pulang Pisau, kemudian Palangkaraya. Tadi di Muara Kuala Kapuas hampir mau jam 10. Sekarang sampai di Muara Bahaur jam 10.30. Jadi perjalanan dari Muara Kuala Kapuas ke Muara Bahaur kurang lebih setengah jam perjalanan pan Muara Bahaur. Nanti setelah itu baru dapat Kampung Cimantan di sebelah kanan. Dan setelah Kampung Cimantan baru Tanjung Malatayur. Setelah Tanjung Malatayur baru langsung ke arah Muara Pagatannya. Dan biasanya perjalanan dari Banjarmasin kalau lewat laut biasanya itu ditempuh selama kurang lebih 6 sampai 7 jam perjalanan. Ternyata ada klotok di depan ini, guys. Ada penumpang yang mau diambil ini, guys. Terus ini penumpangnya nih. Sekalinya ada penumpang yang mau diambil. Wah, ini dia nih, guys. Pakai klotok kecil. Ini sudah mana? Bahaur kan? Karena masuk ini kalau kosong harus banyak sedikit. Ini berpecah. Kosong harus kita sana. Kelihatan kan? Lain yang muara tadi kan? Air pasang lo. Penumpangnya sudah naik. Sekarang taksi kami melanjutkan perjalanan kami kembali. Oh, yang klotok yang antar penumpang tadi sudah masuk ke dalam sana itu, guys. Semakin jauh kami meninggalkan Muara Bahaur tadi, ombaknya malah semakin besar ini, guys. Untuk ukuran taksi seperti ini, ombaknya ini, ombaknya pas dari samping. Sedangkan di sana itu daratan tuh. Jadi taksi menepi-menepi menyusuri pinggiran. Cuacanya juga terasa panas sekali nih. Sebagian penumpang sudah tidur, kemungkinan sakit kepala atau mabuk, mereka sudah tidur. Apalagi ditambah cuaca seperti ini. Ini akibatnya kalau Sungai Kerokannya kering musim kemarau ya seperti ini. Kalau mau pulang ke Pagatan atau mau ke luar daerah Pagatan, jalannya ya lewat laut seperti ini. Kalau tidak
jalan yang seperti kami kemarin lalui waktu saat pulang dari Pagatan, tapi itu cukup lumayan capek, cukup perjalanan cukup lumayan lama, 10 jaman. Jadi ya begitu lumayan capek lah, tapi mau gimana lagi karena tidak ada jalan lain yang dekat kalau musim kemarau yang mengakibatkan Sungai Kerokannya kering. Jalan-jalannya ya lewat laut ini atau yang lewat yang Sungai Gohong yang makan waktu sekitar 10 jam perjalanan. Ditutup soalnya sudah air lautnya sudah naik, ombaknya semakin kencang juga ini, angin juga sudah mulai kencang juga bertiup, makanya ditutup. Sudah air netes-netes, artinya di atas sudah banyak air di atas. Dari posisi kami sekarang ini sudah mulai kelihatan tuh, di sana tuh ada kandang walet, tapi cuacanya semakin parah ini guys. Ombaknya semakin kuat, sampai ke sana basah-basah sudah, mesinnya sampai basah itu. Di dalam sana itu ada kayak pondok sama kandang walet. Di depan sana sudah mulai kelihatan rumah di Kampung Cimantan. Ini pantai nih, kelihatan pasir-pasir putih di pinggirannya. Sekarang kami pas berada di sampingnya Kampung Cimantan, satu-satunya kampung yang dilewati kalau lewat laut. Tadi kita lihat pinggiran pantai yang dari sana tadi itu guys. Pantainya itu melewati Kampung Cimantan sampai ke sana. Pasirnya dari jauh, dari kejauhan sini cukup lumayan bagus. Kemungkinan kalau pemerintah bisa memperhatikan pantainya ini, kemungkinan bisa menjadi destinasi yang menarik seandainya diperhatikan sama pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, karena Cimantan ini sudah masuk dalam wilayah Kalimantan Tengah. Di sana Tanjung Malatayur, nanti setelah melewati Tanjung Malatayur baru menuju ke arah Muara Pagatan. Mau makan juga ini guys. Pak Opa sudah makan. Tadi Pak Awi juga setelah keluar dari Sungai Barito langsung makan. Jadi mau makan dulu nih. Boleh juga bawa bekal buat makan di perjalanan. Oke, ikan teri nih guys, sambal. Tanjung Malatayurnya sudah kelihatan, yang di sana Tanjung Malatayurnya itu.
Sekarang pas di Tanjung Malatayunnya. Oh, agak kencang lagi udah terus. Ngomong ke Cuma tayu udah lewat. kencing gak, Mang? Ya kencing. Kencingkan dulu, Mang. Amangnya mau kencing. Buang air kecil. Soalnya kalau lewat laut tidak ada kampung yang disinggahi. Banyak kencing dari atas. Kencing darurat ini, guys. Jadi taksinya harus dipelan-pelan dulu baru bisa. Nah, ini cuma bisa kencing laki-laki, kalau perempuan nggak bisa nih. Tadi begitu melewati Tanjung Malatayun, lautnya langsung teduh begini, guys. Kayak tadi kami keluar dari Sungai Barito, seperti ini, teduh. Cuma tadi mulai waktu di Muara Kuala Kapuas, kemudian singgah di Bahaur ngambil penumpang, lautnya sudah mulai terasa goyangannya sampai di Tanjung Malatayun tadi. Tapi untuk saat ini lautnya sudah teduh kembali. Tadi waktu di perjalanan sebelah kiri yang ditutup karena air dari sana. Sekarang ini yang ditutup lagi karena dari sana airnya. Yang sebelah kirinya dibuka kembali supaya ada angin masuk. Kalau semuanya ditutup cukup lumayan pengap, bau mesin dari belakang sampai ke depan sana kalau terpalnya tidak ada yang dibuka. Air lautnya juga sudah mulai berubah ini, sudah mulai bening warna kebiruan. Tadi mulai dari Banjarmasin tempat berangkat, tempat kami naik tadi, airnya terlihat keruh, tapi untuk saat ini sudah mulai berwarna biru air lautnya. Tadi melewati Tanjung Malatayun, lautnya tenang. Tapi sekarang sudah mau dekat Muara Pagatan, lautnya sudah berubah lagi, sudah berombak. Padahal dari jarak sekarang ke Tanjung Malatayun cukup dekat, tapi di sana lautnya cukup lumayan tenang. Tapi di sini lautnya malah berombak. Memang cuaca di laut tidak bisa ditebak. Kadang di sana ombak, di sini reda, di sini reda, di sana ombak. Jadi kita nggak bisa menebak keadaan cuaca di laut. Terpal sebelah kanan lagi yang dibuka karena air masuk dari sebelah kiri, makanya ditutup. Nah, kalau lewat sungai keluarnya dari sana ini, guys. Itu pun kalau seandainya tadi lewat sungai belum ada setengah perjalanan, tapi ini kami lewat laut. Sekarang sudah mau mendekati, bahkan sudah mau masuk ke dalam Muara Pagatannya. Perjalanan 5,5 jam, akhirnya taksi kami tiba di Muara Pagatan dan sekarang sudah masuk ke dalam Pagatannya. Ini tiang toren. Perjalanan yang cukup menegangkan, tapi setidaknya memangkas cukup banyak waktu dibanding dengan perjalanan melewati Sungai Kerokan. Dan
paling ke dalam kurang lebih 30 menit sudah sampai di dalam Pagatannya. Kurang 4 jam. 3 jam. Pagatan sudah kelihatan di depan sana ini guys. Jadi perjalanan dari Banjarmasin ke Pagatan lewat laut ditempuh selama kurang lebih 6 jam. Kalau lewat Sungai Kerokan ini baru separuh perjalanan. Nah, karena lewat laut jadi cepat sampainya. Jadi cukup lumayan jauh perbedaan baik di segi ongkos taksinya, waktunya cukup lumayan banyak selisihnya. Bisa bikin apanya? Belum ada kapal, infonya dokumen kayunya belum keluar, makanya kapal sama tongkang belum bisa turun ke Pagatan. Jadi kemungkinan kami bermalam lagi di Pagatan menunggu kapal turun dari Tewang Kampung, dari lokasi muat. Akhirnya tiba juga setelah 6 jam perjalanan. Sudah jauh. Biasa 10 jam. Ya, lewat laut, Pak. 6 jam perjalanan dari Banjarmasin tiba di Pagatan. Cuma itu aja tuh. Habis apa? Rip. Kasih ya. Kasih ya Jul ya. Gak ada, masih di Teong. Belum. Kapal belum turun, jadi masih menunggu di Pagatan. Opa sampai sudah di Pagatan. Jemput bareng nih.